Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari video webinar dan workshop penulisan karya ilmiah untuk publikasi pada jurnal akademik untuk memenuhi tugas krida karya tulis ilmiah. Dengan saya, Anggraini Saputri dengan NIM A1D1 22042 dari ruang 2 semester 4. Mencari dan mengevaluasi sumber pustaka akademik. Sumber pustaka akademik adalah tulisan berkualitas yang menjelaskan, mengklasifikasi, dan mengembangkan konsep pada topik tertentu agar bisa dicerna dan mudah dimengerti. Bentuknya seperti apa? Seperti artikel jurnal, buku, makalah konferensi, riset, dan tesis. Nah, apa yang dimaksud dengan peer review? Agar sesuai dengan metode penelitian yang valid dan kesimpulannya masuk di akal. A. Hal-hal yang menjadi pertimbangan beberapa penelitian sebelum artikel diterbitkan antara lain 1. Kualitas tulisan 2. Penelitian yang menjadi dasar penulisan artikel. Ketiga, dampak penelitian dalam bidang tertentu. Keempat, penting atau menarik tidaknya artikel bagi peneliti di bidang tersebut. B. Fitur artikel peer review. Yang pertama, purpose. Kedua, authorship. Ketiga, reference, keempat language, kelima structure, and keenam content. Apakah semua artikel akademik peer review? Tidak. Alasannya bagaimana? Yaitu proses peering bisa jadi sangat lama dikarenakan bolak-balik ke editor dan penulis, dan beberapa penulis itu memilih untuk mempublikasikan penelitiannya pada jurnal yang bereputasi, tetapi tidak preview dengan tujuan agar segera dapat terbit. Mencari sumber pustaka akademik, yaitu yang pertama, teknik mencari sumber pustaka akademik. Ada keyboard, boolean, operator, truncation, dan wildcard. Mencari sumber pustaka online selain di perpustakaan. Yang pertama ada Google Scholarship. Yang kedua ada Neliti. Strategi membaca sumber pustaka ilmiah. Nah, apa saja sih komponen dalam artikel akademik? Yang pertama ada title, kedua abstrak, ketiga introduction, keempat method, kelima research, 6 discussion, ketujuh conclusion, kedelapan acknowledgement, dan 9 reference. Selanjutnya ada reading strategies. Yang pertama preview, yaitu memahami secara garis besar tentang topik bacaan, tentu harus membaca keseluruhan. Kedua, skimming, membaca sekilas. Ketiga, scanning, membaca cepat untuk mendapatkan informasi spesifik. Keempat, intensive reading, membaca secara rinci. Kelima, critical reading, memahami bagaimana gagasan muncul dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan. Yang terakhir, menulis untuk publikasi ilmiah. Mengapa harus citing and peer-reviewing? Yang pertama, mengakui pemikiran dan gagasan orang lain. Kedua, mengonfirmasi sumber pustaka kepada pembaca supaya mereka dapat mencari sumber aslinya. Ketiga, menunjukkan bahwa kita semua itu sudah membaca dan melakukan penelitian. Keempat, mendukung gagasan kita dengan informasi dan bukti. Kelima, mencegah plagiarisme. Nah, apa yang harus kita hindari saat paraphrase atau paraphrasing, yaitu find, replace, plagiarism. Kedua, memusatkan perhatian pada kata bukan gagasan dapat mengakibatkan plagiarisme. Ketiga, mengubah sedikit demi sedikit bukan berarti gagasan asli atau tidak menunjukkan pemahamannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan terbelit-belit mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.